Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my beloved students. How are you? I hope all of you are well today and you are ready to study. Okay, today we'll study about English tenses, especially future tense. Let's see. Now, will or shall? Yeah. Let's study about how to use will, shall in positive sentence. Okay, now let's see S sentence. Sentence consists of NP, noun, and then VP, auxiliary, tense. Kemudian tense-nya present, because future, that we study today is future in present. Okay, so auxiliary tense is present, and then tense future. Jadi di bawah auxiliary ada tense, ada future. Kalau di dalam simple present hanya present saja di bawah tense. Tetapi di dalam future ada di bawah auxiliary ada tense. Tense itu dua saja di dalam kalau kita belajar dengan teknik ini, present dengan past saja. Nah, di sini future yang present. Kemudian di bawah auxiliary juga future. Jadi future itu di bawah auxiliary. Ya. Bukan di bawah tense ya, di bawah auxiliary. Ya, setara dengan tense. Ya, jadi present future, present future dia. Kemudian future-nya will, misalnya kita menggunakan will atau shall. Then verb, verb, for example we use run. Nah, bagaimana jadinya kalau ini yang di dalam kita di bawah diagram ini, maka menjadilah dia misalnya noun-nya the man, the man. Kemudian present dari will, will. Run turun sendiri, maka the man will run. Nah, kembali kita kepada tense present. Jika tidak ada future maka the man, tidak ada future berarti tidak ada will, maka menjadi dia the man runs. Ya, tetapi dengan masuk future, maka future dia auxiliary berteman dengan present. Jadi present dari will itu adalah will. Maka run tidak bergabung dengan present. Run sendiri dia. Maka the man will run. Nah, bagaimana dengan bentuk negatifnya? Sentence consists of NP noun, and then VP auxiliary, yang negatif karena dia negatif. Then tense present. Kemudian future will. Verb, verbnya run. Nah, bagaimana jadinya hasilnya? Nah, present dari will itu will. Negatif dari will not. Nah, maka menjadilah dia the man will not run. Jadi present dari will. Auxiliary ditambah dengan not, maka langsung saja diikuti oleh not. Yang tidak bisa diikuti oleh not adalah kata kerja. Nah, kalau kata kerja ya enggak. The linking verb can be followed by not. Nah, maka menjadilah dia the man will not run. Then how to make it in question form? Nah, will or shall in question form. Nah, ini sentence consists of NP
is noun, and then sentence is also consists of VP, ya, auxiliary, ya, and then question, ya, question karena ini kalimat tanya, question. Kemudian tense-nya present, ya, future will. VP verbnya run. Kita masih di verb yang sama. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ya misalnya noun-nya the man. Nah, the man kita turunkan question. Kemudian present dari will run, ya, verbnya run. Maka dalam question, ya, dalam question auxiliary yang pertama, kalau satu auxiliary-nya, auxiliary ditarik ke depan. Nah, di sini question dari will, maka kita tarik will-nya ke depan, maka menjadi question ya. Will, ya, sebelum subjek. Will the man run? Ya. Oke. Nah, inilah bentuk future, ya, bentuk future yang menggunakan will, ya, atau shall sama ya. Hanya penggunaannya saja, ya, yang cenderung kadang-kadang ya shall itu digunakan untuk she, ya. Tapi ya bisa will bisa untuk semua. Oke. Bagaimana pula dengan be going to? Nah, sebelum kita membahas tentang be going to, kita harus bisa membedakan ya the function of will and be going to. They are different. Kalau will itu untuk ya for planning, rencana. Tapi kalau sudah be going to, itu sudah sedang akan dikerjakan. Ya. Artinya bukan rencana lagi, sudah mulai actionnya, tapi akan dilakukan actionnya. Yes. Berarti ada perbedaan sedikit antara will dengan be going to. Nah, for positive sentence, ya, sama dengan yang tadi, sentence terdiri dari NP, ya, NP-nya noun, VP, kemudian ada auxiliary, di auxiliary tense, ya, present. Nah, satu lagi future, tanda future-nya be satu, going to satu. Jadi tidak disatukan ya, karena dia beda tuh. Be dengan going to. Nah, kemudian di verb-nya turun run. Maka kalimat kita menjadi misalnya noun-nya the man, kemudian present dari be is, going to tetap tidak ada perubahan, baru run. Maka the man is going to run. Ya, the man is going to run. Nah, bagaimana dengan negatifnya? Tetap sama dengan pola sebelumnya. Ya, sentence terdiri dari NP dan VP. Ya, auxiliary-nya di sini ada negatif. Kemudian tense-nya present tambah future. Ya. Jadi auxiliary-nya ada negatif, ada tense, ada future. Ya, tense-nya present. Ya. Kemudian ya future-nya be dengan going to. Verb ya run. Maka menjadilah dia the man, ya. Ada negatif, present dari be is, kemudian going to run. Jadi the man, ya, negatif dari is menjadi is not. Ya, going to turun, run. Maka menjadilah kalimatnya the man is not going to run. Oke. Next, in question. Question, ya, sama dengan sebelumnya. Sentence terdiri dari NP dan VP. Ya, auxiliary-nya question sekarang. Kalau tadi negatif, sekarang question. Tense, present, dan future-nya be dengan going to. Verb-nya run. Ya, maka the man, ya, question. Present dari be is, going to turun, kemudian run. Maka menjadilah the man, ya, dia. Karena dia question dari question ini, maka questionnya ya auxiliary-nya kita pindahkan ke depan. Maka
Is itu kita pindahkan ke depan, menjadilah dia, is the man going to run? Oke. Apa yang kita pelajari di atas itu semua itu verbal sentence. Kenapa dia verbal sentence? Karena predikatnya ada verb itu. Ya, predikatnya verb. Makanya dia dikatakan sebagai verbal sentence. Nah, sekarang bagaimana dengan nominal sentence? Ya, bagaimana dengan nominal sentence? Kita lihat yang nominal, ya, mulai juga dari will atau shall in positive sentence. Nah, sentence tetap nominal atau verbal selalu ada verb di dalam sentence. Nah, itu jangan lupa bahwa a sentence consists of NP and VP. Nah, itu jangan sampai lupa itu. Kalimat nominal tidak ada verb. Oh, nggak ada kalimat yang tanpa verb. Nah, kemudian VP. VP-nya auxiliary, karena dia ini apa present, maka tense-nya present, dan dia future, maka future-nya kita pakai will. Oke. Kemudian, nah ini bedanya. VP terdiri dari verb-nya be. Nah, jadi be ini verb ini. Ya, be ini adalah linking verb. Nah, kemudian adverb. Nah, misalnya predikatnya adverb. Maka be ini, ya, be itu adalah verb, ya. Verb be. Nah, kemudian diikuti oleh predikatnya adverb. Nah, apa contohnya? Predikatnya misalnya adverbnya there. Maka noun-nya misalnya the man. Present dari will. Be kita turunkan. Kemudian there. Maka kalimat kita akan menjadi the man will be there. The man will be there. It is in positive sentence. Now, how about negative sentence? Yeah, negative sentence. Sentence consists of NP and VP. VP consists of auxiliary. The auxiliary is negative, and then tense. Tense is present, and then future will. Now, how about the verb? Yeah, the verb is be. Okay. Now, how about adverb? Now, adverb is there. Now, let's see. The man negative. Negative of will. Menjadilah dia negative of will not. Be diturunkan, kemudian there. The man will not be there. Jadi be-nya tidak is, tidak am, tidak are lagi. Tidak was, tidak were lagi. Tapi dia be. Kenapa be? Kenapa bukan is? Karena be-nya tidak bergabung dengan present. Yang bergabung dengan present adalah will. Maka will bentuk present. Sementara be berdiri sendiri. Makanya be-nya bukan is. Beda dengan simple present dan simple past. Kalau simple present, present-nya bergabung dengan verb. Ya. Jadi present-nya bergabung dengan verb. Kalau be, ya verb-nya be berarti present-nya bergabung dengan be. Jadi apa bentuk be present? Bisa saja is, bisa saja am, bisa saja are. Tapi kalau misalnya past dari be, maka bisa menjadi was atau were. It depends on the subject of the sentence. Okay? It's easy, isn't it? Now question. Now question consists of a sentence consists of NP and VP, and then VP auxiliary. It is in question, tense, tense-nya present, and then future will, verb be, and then adverb. Then the man, question dari will, maka will-nya ditarik ke depan. Will the man, will the man be sendiri. Will the man, will the man be there? Nah, jadi di sini will ini dari mana datangnya? Present dari will, turun dia will. Question dari will, maka will ditarik ke depan.
Will the man be there? Okay, it's easy. Now, how about be going to? Sentence consists of NP and VP. Yeah, VP is tense, present, and then this is future. Then future be and going to. And then verb is linking be, yeah, and then adverb. So it becomes the man, phrase dari be is going to sendiri, be sendiri, and there. The man is going to be there, right? And then negative sentence consists of NP and VP, and then VP consists of auxiliary, and it is negative, and then tense, present, future, yeah, future, yeah, be and going to, and then the verb is linking verb is be, ya. Tinggal kata verbnya di atas ya, di atas be ini ada verb, then adverb, and it becomes the man. Negatif dari present dari be is, yang negatif dari is menjadi is not. Nah maka the man is not going to be there. Jadi tidak mungkin meleset kalau pakai analisis ini. Then be going to, ya, in question. And P, ya, VP, ya, VP auxiliary question. Ya. And then tense present, future, be and going to, and then be, ya, adverb. Maka be ini verb ya, tinggal verbnya. Atas itu be itu adalah verb. And then the man, ya, present dari be is question, ya, dari is. Maka is-nya ditarik ke depan, menjadilah dia is the man going to be there? Okay, ya, it's very easy to understand this grammar. Jadi tidak ada yang sulit dalam grammar ini, ya apalagi kalau kita tahu bagaimana atau dari mana asalnya. Ya mudah-mudahan dengan ini Anda semua, saudara semua mudah memahami grammar dan mudah menggunakannya dalam memahami, misalnya memahami teks atau dalam menulis. Ya. Apalagi dalam menerjemah, ya. Ini penting sekali. Thank you very much for your attention. Nah, sehingga saya berharap lagi mudah-mudahan semuanya yang mendengar video ini bisa memahami grammar dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.